Shalom, shalom saudara. Puji Tuhan kita dapat punya kesempatan yang indah ini, yang luar biasa ini. Kita dapat bersama-sama walaupun dalam bentuk rekaman ini. Tapi saya percaya apa yang mau disampaikan itu saudara dapat terima. Haleluya, haleluya. Shalom kepada jemaat Revival Kasih Center. Shalom kepada para hamba Tuhan, sahabat saya. Shalom kepada jemaat Tuhan dari gereja-gereja yang mengenali saya, mengenali RKC. Salam persahabatan, salam persaudaraan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, hari ini adalah hari yang ke-41 kalau tidak silap. Kita berkurung di rumah masing-masing dan keluar kalau ada keperluan. Tapi puji Tuhan kita melihat ini daripada perspektif yang positif, bahwa kita bukan berkurung dan mengeluh, tetapi kita berkurung di rumah sambil kita berseru kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang saya kasihi, Tuhan kita Yesus Kristus pernah berada di alam maut selama 3 hari 3 malam. Dan dia tidak duduk diam, dia tidak mengeluh, tapi dia bangkit dan membuktikan dia punya kuasa. Dia layak disembah, diikut. Dan dia bangkit dan dia merampas kunci kerajaan maut itu daripada kuasa kegelapan dan bahkan keluar daripada alam maut itu. Haleluya. Dan pada sekarang ini menurut kiraan 40 hari Yesus masih berada di muka bumi bersama-sama dengan murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Dan puji Tuhan, Tuhan kita berada di semua alam, di sorga, di muka bumi secara fisikal, masuk ke alam maut dan kembali lagi ke alam di bumi ini dalam tubuh yang penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya. Nah, pada hari ini saya mau sharing kepada saudara apa yang sudah dipersiapkan dan harapan saya supaya ia menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kesempatan ini kami dapat bersama-sama. Walaupun dalam bentuk video. Dan ini iman saya dan sentiasa menjadi iman dan kepercayaan saya, bahwa walaupun ini adalah video, tapi setiap kali jemaat Tuhan, setiap orang yang melihatnya ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Karena rekaman ini disertai dengan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang melihat, yang mendengarnya dijamah dan disegarkan, dibangkitkan. Haleluya, haleluya, dipulihkan. Tuhan berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu. Tuhan berkati rekaman ini, bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 dan 31. Saya bacakan di sini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Ini adalah petikan ini ketika Yesus sudah bangkit daripada kematian.
Dan mereka tidak mengenal dia. Murid-muridnya tidak mengenal Yesus. Tetapi ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, dan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya, maka firman Tuhan mengatakan, terbukalah mata murid-muridnya. Terbukalah. Sama-sama kita katakan, terbukalah mata mereka. Mata murid Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam bahasa asli, terbuka di dalam bahasa Greek itu ialah dianoigo. Dianoigo yang berarti membuka atau menerangkan. Demikianlah mata orang terbuka dan menjadi terang. Mereka melihat terang. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus bukan sekadar kebangkitan, tetapi kebangkitannya disertai dengan kuasa. Dan seringkali murid-muridnya waktu tidak mengenal dia, karena dalam pikiran mereka sudah diset Yesus sudah mati. Seperti orang yang lain, hukum dunia, manusia mati sudah habis. Tetapi Yesus yang dari sorga punya hukum sorga. Dia pegang hukum sorga. Dia turun ke dunia dan dia membawa hukum sorga itu, hukum dunia, coba menghancurkan dia, membunuh dia, bahkan dia mengikutinya, masuk sampai ke alam maut. Tetapi hukum dan kuasa sorga itu di tangannya, dan dia bangkit. Dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, kuasa sorga, hukum sorga itu menyertai dia. Manusia, murid-murid Tuhan, dan kita sebagai orang Kristen berada di antara dua. Kalau kita kurang iman, kita berpikir Yesus itu sudah mati. Persen dia sudah hidup itu hanya sekadar kita ikut-ikutan saja, hanya sekadar tradisi. Ya, dia hidup, tetapi bagi kita yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dia tidak ada tapi. Yesus, dia mati, masuk ke alam maut. Kita percaya itu, dan dia rampas kunci kerajaan maut, dan dia bangkit, dan dia hidup. Dia bersama-sama dengan kita. Ya, itu sebabnya kita mesti mengenali dia. Seringkali Tuhan, ketika iman kita lemah, ketika kita merasa Tuhan sangat jauh, dan Tuhan hadir, sehingga terbukalah mata kita, terbukalah hati kita. Saudara, kenali Tuhan secara pribadi. Jangan hanya sekadar menjadi Kristen, hanya sekadar nama, tapi tidak mengenal. Itu sebabnya saya punya prinsip secara pribadi. Setiap orang jemaat Tuhan yang dipercayakan berada bersama-sama dengan saya akan berusaha mengenali saudara. Bukan mencari kelemahan-kelemahan dan mau dikritik. Tidak. Saya mau mengenali saudara seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Itu sebabnya saya ingin mengenali saudara dengan lebih dekat, supaya saya boleh mengenali, saya memahami, saya menghormati apa yang saudara tidak suka dan apa yang saudara suka, dan saya berusaha melakukan apa yang saudara suka dan berusaha tidak melakukan hal-hal yang saudara tidak suka. Haleluya. Dan sebagai seorang pastor, bapak rohani dan guru bagi jemaat yang dipercayakan kepada saya memberikan hidup saya. Bukan hanya dengan kata-kata saya, tapi biarlah kamu lihat hidup saya. Hidup saya itu sepadan dengan apa yang saya ucapkan. Saya pernah berkata kepada jemaat Tuhan,
Kalau di dalam khotbah yang disampaikan dan di dalam kehidupan pribadi saya tidak menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, tinggalkanlah saya. Saya tidak layak untuk dipercayai. Tetapi kalau saudara diberkati dengan pengajaran, diberkati dengan kehidupan saya, diberkati dengan karunia-karunia yang Tuhan mengalir daripada hidup saya, keluarga dan tim, mari kita bersama-sama sebagai satu keluarga yang jujur, ikhlas, sebagai keluarga yang tanpa sanksi, prasangka, was-was. Kita bersatu membangun rumah Tuhan, membangun, melayani di dalam pelayanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lihat seterusnya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 42 hingga 45. Saya bacakan di sini. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Haleluya. Sekali lagi dikatakan Yesus membuka pikiran mereka. Tadi mata murid-muridnya terbuka dan mengenal Yesus. Kali ini Yesus membuka pikiran murid-muridnya supaya mereka mengerti kitab suci, mengerti firman Tuhan. Inilah Tuhan yang kita punya, yang kita sembah, sungguh real, sungguh hidup. Dia membantu kita ketika pandangan kita mulai kabur tentang Dia, ketika iman kita mulai luntur. Dia hadir dan Dia membuka mata kita, melihat kembali dengan jelas, dengan terang, mengenal Tuhan kita, mengenal kasih dan kuasa-Nya. Dan juga Tuhan Yesus membuka pikiran kita ini, karena ditutupi dengan selubung daripada banyak perkara, banyak kuasa kegelapan. Tetapi ketika kita berseru, "Tolong Tuhan, terangi pikiranku Tuhan, supaya saya boleh mengerti rencana Tuhan, firman Tuhan," maka jadilah menurut imanmu. Tuhan membuka seperti kata tadi, dianoigo, bahasa Greek, untuk terbuka, diterangi pikiran, mata dan pikiran terbuka agar mengenal Tuhan secara pribadi dan agar kita mengerti firman Tuhan. Haleluya. Pikiran di sini dimaksudkan ialah pikiran, akal budi kita agar mengerti firman Tuhan. Kalau kita bersandar dengan kekuatan kita, kemampuan kita untuk mengerti firman Tuhan, kita tidak akan dapat. Sebagaimana kita mau mengkaji, kita tidak akan mengerti maksud yang terdalam di sebalik daripada firman Tuhan ini. Hanya Tuhan Yesus sahaja. Kita minta, Tuhan, bukalah pikiranku, terangilah pikiranku, supaya aku boleh mengerti firman-Mu, rencanamu di dalam kehidupan pribadi. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, selama perintah berkurung ini, pergunakanlah waktu kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi. Kita sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus.
Kita sudah banyak melihat tentang gambar, video, tayangan tentang Yesus. Sehingga di dalam post Facebook Revival Kasih yang lalu, saya telah post film Yesus di dalam banyak bermacam-macam bahasa. Dan ketika lockdown ini, kenalilah Dia, kenalilah Tuhan kita. Minta Roh Kudus yang sudah diutus untuk menolong kita, membantu kita agar kita dapat mengenali Dia. Kenapa? Kalau kita tidak mengenali Yesus secara pribadi, kita akan menjadi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus ditangkap, ketika Tuhan Yesus disalib. Seperti Petrus, dia menyangkal, walaupun dia sudah melihat bersama-sama, berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, tapi terbukti Petrus belum kenal Yesus. Sehingga dia menyangkal, dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dia sendiri mengatakan itu. Tapi kenapa dia menyangkal? Kenapa dia menyangkal Tuhan? Kenapa dia menyangkal penciptanya? Kenapa? Itu karena dia belum sungguh-sungguh mengenali. Saudara, sejarah sudah berbicara. Dan jangan biarkan sejarah kembali berulang kedua kali. Kita belajar apa yang tercatat di dalam Alkitab itu. Kita belajar, perhatikan. Tuhan beri saya pengertian supaya saya boleh dapat mengerti, dapat belajar daripada apa yang tercatat di dalam firman Tuhan ini, di dalam kitab suci ini. Haleluya. Thomas yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia dengan yakin dan bangganya, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Sebelum aku menyucuk jariku di rusuk dan di tangannya, aku tidak percaya. Walaupun sebelum itu dia bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain, murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, saya katakan jangan biarkan sejarah berulang kembali. Mungkin Thomas secara fisikal sudah tidak ada. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh serius mengenali Tuhan Yesus secara pribadi, Thomas akan ada lagi. Dan Thomas itu adalah mungkin saudara dan saya. Ada juga hamba Tuhan yang menjadi Thomas. Walaupun melayani atas nama pelayanan, tapi dia ragu-ragu tentang kuasa Tuhan. Dia ragu-ragu tentang mujizat Tuhan. Jangan. Saudara, Tuhan Yesus sangat marah. Tuhan Yesus menengking di atas ketidakpercayaan para umat Tuhan, apalagi para hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berdoa kepada saudara. Saya berdoa supaya ketika lockdown ini, atau bila-bila masa saja, saya berdoa supaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mata saudara, pikiran saudara terbuka, mengenal Tuhan kita, mengenal siapa yang kita sembah, dan juga agar pikiran kita, bahkan hati kita terbuka, tersingkap, boleh mengerti, boleh memahami sungguh-sungguh apa yang kita baca. Firman Tuhan, kitab suci yang ada di hadapan kita, kita baca, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Bukan lagi bahasa Greek, bukan lagi bahasa Ibrani, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Tuhan telah menggerakkan para hamba-hambanya di dalam pelayanan khusus hanya menterjemah
Fokus pelayanan mereka hanya menerjemah firman Tuhan. Pernah saya mengikuti tim menerjemah Alkitab ke dalam bahasa suku saya. Dan itu bukan mudah. Bukan hanya sekedar terjemah, itu banyak yang perlu dirujuk, banyak yang perlu dikaji. Bertahun-tahun. Itu hanya untuk perjanjian baru saja. Dan saya begitu sudah diterjemah dan saya terima dan cek, betulkah perkataannya? Betulkah penggunaannya? Kemudian saya sudah cek dan beri komen, pembetulan juga diberikan lagi, dihantar lagi kepada orang lain untuk mencek. Saudara, tugas menterjemah ini satu pelayanan yang spesial, khusus. Jangan kita memandang rendah, oh kamu itu tidak menginjil orang, oh kamu itu tidak berkhotbah di gereja, kamu itu tidak buat KKR. Saudara, fahamilah maksud karunia ini. Lain orang, lain karunianya. Ya, yang karunia penginjilan, ya puji Tuhan, teruskanlah. Karunia worship, teruskanlah. Jangan ada roh menghakimi di dalam hati kita. Kelihatan pelayanan orang itu hanya menyapu, hanya cuci tandas. Mereka tidak berkhotbah di depan, mereka tidak pimpin pujian, mereka tidak ramai orang yang bertobat terima Tuhan karena mereka cuci tandas, karena menyapu. Jangan pernah dan jangan sekali-kali menghakimi mereka. Apa kamu tahu? Kamu hanya cuci tandas, kamu hanya tukang sapu gereja. Apa kamu tahu tentang worship, tentang penginjilan? Jangan sesekali saudara berkata, bahkan terpikir di dalam hatimu, karena lain orang, lain panggilannya. Itulah urapannya, cuci tandas, sapu gereja. Itulah urapan yang diterima, karunia yang diterima. Dan untuk buat kerja ini kelihatannya senang tapi tidak mudah. Kalau bukan tiada kerendahan hati, kalau mau jadi bos terus, habislah tandas, habislah gereja kotor. Ini yang saya mau share dari hati saya. Saya berdoa, Tuhan, setinggi mana Engkau bawa saya, tapi biarlah hati saya tetap hati sebagai seorang hamba. Saya siap Tuhan kemana saja. Kalau tidak ada orang yang buat, saya akan pergi cuci tandas. Kalau tidak ada orang yang buat, saya akan sapu, cuci gereja. Kalau ada, bagi-bagi tugas. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, mari kita mengenali Tuhan secara pribadi. Kenali diri kita, kenali panggilan kita. Tidak perlu mau cemburu di atas karunia orang lain. Oh, dia lebih hebat daripada saya. Masing-masing Tuhan sudah beri. Ada yang 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, dan seterusnya. Itu menurut kemampuan, menurut yang kita boleh pikul. Karena Tuhan mengenal diri kita, siapa diri kita, sejauh mana kekuatan kita untuk memikul satu-satu tugas. Haleluya. Sekali lagi saya ingin mengajak saudara, di dalam sharing saya kali ini, kembali kepada topik mata dan pikiran terbuka. Mengenal Tuhan, mengerti firman Tuhan. Maka ketika kita mengenal Tuhan, firman Tuhan itu hidup berbicara kepada kita. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita, Yesus, kalau kita memikirkan dia masih di kayu salib, pikiran kita hanya di kayu salib, tergantung di kayu salib. Atau dalam pikiran kita Yesus itu masih di palungan, bayi yang dibungkus
di palungan. Atau kita pikir Yesus di kuburan. Jangan pernah kita menetapkan itu adalah hanya perjalanan Yesus. Tetapi Yesus sekarang ini dia sudah tercatat, sudah tertulis. Itu sebabnya kita tidak mengerti. Kalau kita paham bahwa Yesus memang turun ke dunia sebagai bayi, memang tercatat. Tapi jangan berhenti di sana saja. Jangan membaca sampai di sana saja. Lepas itu saya sudah paham semua Alkitab. Baru sampai Yesus di palungan, sudah katakan saya sudah tamat. Dan baca terus. Jangan pikir Yesus disalib, wah, sudah selesai. Saya sudah tahu semua. Yesus disalib dan lihat dia tergantung di sana. Saudara, kenali dia. Saya seorang yang kalau mau ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Karena dulu saya seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, saya belajar. Saya tidak mau ikut orang. Saya sendiri mau mencari jawabannya. Dan setelah saya menemukan, saya ikut dia. Tidak cukup saya ikut menjadi Kristen, tapi ini keputusan saya mau melayani Tuhan. Dan di dalam pelayanan saya, karena saya menerima Tuhan itu dan melayani Tuhan itu kurang 1 tahun. Kurang 1 bulan, 1 tahun saya memberi hidup saya melayani Tuhan. Bulan Februari saya terima Tuhan. Bulan Desember saya mengikuti kursus penginjilan. Bulan Januari tahun seterusnya saya ikut dalam pelayanan sepenuh masa. Saya tidak tahu banyak. Sebelumnya tidak ada sekolah minggu, tidak ada muda-mudi. Tapi saya punya pendirian. Selalu orang katakan kamu itu tidak ada pendirian. Kamu itu tidak ada prinsip. Waktu saya dengar itu, wah saya ini seperti apa saja. Seperti seorang yang bodoh, seorang yang kosong. Dan saya mau tahu apa itu prinsip, apa itu pendirian. Dan setelah saya menemukan arti, definisi, prinsip dan pendirian di dalam Tuhan, sekali saya ikut, saya tidak akan undur. Dan bahkan saya akan melayani dia. Sekadar terima kasih bagi saya, lain orang lain. Bagi saya sekadar terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati dan menebus saya. Bagi saya yang sebelum ini ateis, tidak percaya kepada Tuhan, bagi saya itu tidak mencukupi. Tuhan ampuni saya, karena sebelum ini saya tidak percaya kepada Engkau. Saya mengatakan Engkau tidak ada. Tetapi setelah saya tahu, dan saya merasa mengucap syukur karena saya diselamatkan. Dan saya berkata kepada Tuhan, terima kasih, tidak memadai. Thank you, not enough. Saya katakan, Tuhan, saya mau serahkan seluruh hidup saya melayani Engkau sampai akhir hidup saya. Tapi ini panggilan, lain orang, lain, tidak sama panggilannya. Haleluya. Dan sejak itu, bahkan sampai saat di dalam saya pelayanan, di awal-awal pelayanan saya itu, saya masih lagi ada memikirkan, kalau memang ternyata di dalam Kristen, agama Kristen, di dalam Yesus ini tidak ada kebenaran, saya akan keluar daripada Kristen, meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi semakin saya melayani, semakin lama saya melayani, confirm. Dan saya tidak menyesal, tidak pernah menyesal mengikuti Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya membuat saya bersemangat memberitahu rahasia ini. Rahasia yang terbesar, rahasia yang kekal. Ini bukan sharing tentang rahasia kecantikan sementara, rahasia kesehatan sementara, rahasia diberkati sementara. Ini adalah satu sharing tentang hidup kita diubah
menjadi tubuh yang penuh kemuliaan di sorga. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kemiskinan. Inilah yang saya mau share, beritahu kepada semua orang. Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Saudara kenali, saya mohon, jemaat Tuhan, kenalilah dia, sungguh-sungguh kenali. Kenali dirimu. Kenali dirimu. Berdoa, Roh Kudus tolong saya supaya saya boleh mengenali diri saya. Apa panggilan Tuhan? Apa rencana Tuhan di dalam hidup saya ini? Kau mau pakai saya Tuhan? Mau jadi apa saya? Apa yang saya boleh buat di dalam rumah Tuhan? Apa yang saya boleh buat di dalam pelayanan Tuhan? Dan saudara boleh minta. Kalau saudara punya kerinduan, contohnya mau menjaga orang tua, berdoa, Tuhan, saya punya kerinduan ini Tuhan, mau menjaga orang-orang tua, mau memperhatikan orang-orang yang cacat Tuhan. Saya berdoa, Bapa di surga, tolong buka jalan. Dan Tuhan mendengar doamu. Dan mungkin saudara bukan hanya melawat, tapi Tuhan akan memberi kepercayaan kepada saudara untuk ada punya satu tempat, satu rumah kebajikan, panti asuhan untuk anak-anak, ya, dan menjaga di sana. Dan bukan saudara saja, tapi ada orang lain yang membantu. Itu semua dimulai daripada beban di hati, kerinduan dalam hati, panggilan. Sama seperti saya dulu, ketika saya baru terima Tuhan, wow, saya begitu semangat sekali. Tuhan, setiap kali doa saya, inilah doa saya, Tuhan, jadikan saya seorang penginjil, jadikan saya seorang pendeta, jadikan saya seorang yang punya kuasa mendoakan orang sakit dan disembuhkan. Dan itulah doa saya. Dan Tuhan dengar, kabulkan doa saya. Jangan menjadi orang yang biasa-biasa. Jangan menjadi orang Kristen atau anak Tuhan yang biasa-biasa. Yang ditanya, apa kabar? Biasa-biasa. Bagaimana pelayanan? Biasa-biasa. Jadilah, Bapa kita itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Roh Kudus yang ada di dalam kita ini luar biasa. Apa? Kenapa kita mau menjadi yang biasa-biasa, sedangkan di dalam kita ini luar biasa? Jangan sesekali kita mau menurunkan kuasa Tuhan yang luar biasa itu di dalam diri kita menjadi biasa-biasa. Memang kita tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, kita